Ada apa aja sih tipe-tipe sertifikat tanah atau properti di Indonesia? Sini saya jelasin. Halo, nama saya Falan Properti. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau tipe-tipe sertifikat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada sertifikat hak milik atau biasa disingkat SHM. Jenis sertifikat ini adalah sertifikat yang bukti kepemilikan itu paling kuat. Orang yang namanya tercantum dalam sertifikat ini memiliki kekuatan penuh atas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian sertifikat ini bisa diperjualbelikan, dijaminkan, dan bisa diwariskan. Dan untuk sertifikat jenis ini itu hanya khusus untuk warga negara Indonesia. Sertifikat ini diterbitkan oleh BPN. Kemudian untuk jangka waktunya itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua itu ada sertifikat hak guna bangunan atau biasa disingkat dengan SHGB. Jadi jenis sertifikat ini adalah sertifikat yang diberikan oleh negara atau perorangan kepada penerima hak untuk pemanfaatan tanah dan bangunannya. Kemudian untuk jenis sertifikat ini ada jangka waktunya. Biasanya itu maksimalnya itu 30 tahun dan masih bisa diperpanjang 20 tahun lagi. Dan untuk sertifikat jenis ini bisa dijaminkan ke bank dan juga bisa diperjualbelikan juga. Jenis sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional langsung. Kemudian untuk sertifikat SHGB ini bisa juga ditingkatkan ke SHM. Jadi yang ketiga itu ada hak pakai, sedikit mirip dengan SHGB, tapi ada sedikit perbedaannya. Jadi hak pakai itu hak yang diberikan oleh negara atau perorangan kepada si penerima hak atas pemanfaatan lahan tersebut. Untuk jangka waktu dari hak pakai ini ada dua. Kalau misalnya hak pakainya itu asalnya itu dari negara, biasanya itu jangka waktunya itu 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama 20 tahun. Dan untuk kalau hak pakainya itu asalnya itu dari perorangan, itu biasanya itu maksimal itu 25 tahun dan untuk perpanjangannya harus didiskusikan kembali. Kemudian hak pakai ini biasanya digunakan untuk lembaga keagamaan, lembaga hukum internasional, atau juga untuk perwakilan negara asing. Kemudian yang keempat itu ada hak guna usaha, biasa disingkat dengan HGU. Jadi apa itu HGU? HGU itu adalah tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan atau swasta untuk keperluan usaha. Kemudian untuk jangka waktu hak guna usaha ini biasanya itu diberikan itu 25 sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang juga sampai 25 tahun. Biasanya itu luas lahannya itu 5 sampai 25 hektar ya untuk HGU ini. Biasanya untuk HGU ini ada kuotanya. Jadi misalnya si provinsi A ini ngeluarin kuota 100 hektar untuk komoditas kayak beras misalnya. Kemudian yang kelima itu ada hak pengelolaan lahan atau bisa disingkat dengan HPL, yaitu tanah negara yang pengelolaannya itu diberikan kepada pihak ketiga. Contoh dari HPL ini adalah misalnya itu PPK Gelora Bung Karno Senayan. Kemudian ada sertifikat hak satuan rumah susun atau biasa disingkat dengan SHSRS. SHSRS ini biasanya diberikan untuk properti yang bentuknya itu susun seperti apartemen, rumah susun, ataupun rumah vertikal. Jadi misalnya kalau Anda beli apartemen, sertifikat yang bakal Anda dapatkan itu adalah ini, SHSRS. Nggak mungkin Anda dapat SHM, itu nggak mungkin. Kemudian ada lagi GIRIK atau petok atau letter C. Jenis-jenis ini itu bukan termasuk ke dalam sertifikat. Yang biasanya itu tanahnya itu dari tanah turun-menurun. Jadi biasanya tanahnya itu tanah turun-menurun yang ada ahli warisnya. Untuk jenis ini itu biasanya itu dikeluarkan oleh Kades atau lurah. Dan untuk jenis ini itu di mata hukum itu belum memiliki kekuatan hukum. Jenis seperti ini itu hanya menjadi bukti kalau si pemilik sertifikat ini adalah yang memiliki kuasa atas lahan tersebut. Kemudian jenis surat ini tuh sebenarnya bisa ditransaksikan asal jelas asal usulnya dan tidak ada sengketa. Tapi baiknya itu ditingkatkan dulu ke SHM atau SHGB. Kemudian yang terakhir itu ada AJB atau jual beli. Sama sebenarnya ini bukan sertifikat juga. Biasanya itu orang yang punya AJB doang ini itu mereka yang belum sempat atau emang belum mau balik nama ke atas nama mereka. Jadi mereka
cuman punya AJB ini, akta jual beli. AJB ini dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah dari transaksi jual beli. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjual rumah Anda misalnya, tapi Anda hanya punya AJB ini, Anda harus balik nama dulu dari sertifikat yang lama atas nama pemilik sebelumnya itu ke atas nama Anda. Kemudian kalau misalnya Anda nggak mau balik nama, Anda bisa saja asal nanti di PPAT itu pemilik lamanya hadir. Kemudian AJB Anda itu dibatalkan agar tidak ada AJB ganda. Atau juga dibuatkan kuasa jual. Jadi orang yang namanya itu ada di sertifikat itu memberikan kuasa jual kepada Anda. Tapi tetap akta jual beli yang bakal terjadi itu atas nama pemilik yang lama, bukan atas nama Anda. Dan itu saja jenis-jenis sertifikat tanah atau rumah atau properti yang ada di Indonesia. Kalau video ini membantu, Anda bisa bantu channel ini dengan Anda klik tombol subscribe atau Anda like videonya. Saya Falam Properti, terima kasih sudah menonton.